Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Widya Astuti dari Universitas Pekalongan dari kelas akuntansi 4 B. Nah, di sini aku bikin video ini, aku bakal ngejelasin ke kalian dan bakal bahas tentang mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada bab ekuitas pemegang saham laba ditahan. Nah, kalau kalian kepo isinya apa, penjelasannya apa, kalian tonton terus video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Kita akan membahas ekuitas pemegang saham laba ditahan. Laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan sumber dasar laba ditahan yang digunakan untuk aktivitas bisnis adalah laba dari operasi. Dan pemegang saham menanggung risiko terbesar dalam operasi perusahaan dan memikul setiap kerugian atau mendapat keuntungan dari aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rugi bersih, penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu, kemudian dividen tunai atau scrip, dividen properti, dividen saham, beberapa transaksi saham treasury. Lalu ada laba bersih, penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dan yang terakhir yaitu penyesuaian akibat kuasi organisasi. Lalu ada kebijakan dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada para pemilik perusahaan atau pemegang saham yang biasanya diadakan di dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham setiap akhir periode. Dan penentuan jumlah dividen yang tepat yang harus dibayarkan itu merupakan keputusan manajemen yang sulit. Dan dividen dibagi dalam dua bentuk, yaitu cash dividen atau dividen tunai, lalu stok dividen atau dividen saham. Dan jenis-jenis dividen itu ada 5. Yang pertama yaitu dividen tunai atau kas, dividen properti, dividen scrip, dividen likuidasi, dan dividen saham. Kita akan membahas dividen tunai. Dividen tunai merupakan dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai atau cash. Biasanya pembayaran dilakukan dengan segera sehingga disebut sebagai kewajiban lancar. Contohnya yaitu pada tanggal 20 Desember 2005, IN Corp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen itu di jurnal di posisi debit laba ditahan atau dividen kas dengan nominal $1 juta dan di posisi kredit yaitu hutang dividen kas dengan nominal $1 juta. Dan pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen itu tidak di jurnal, dan pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal debit hutang dividen kas dan kredit kas dengan nominal $1 juta. Lalu kita akan membahas dividen properti. Dividen properti adalah dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk barang-barang tidak berupa uang tunai ataupun modal saham perusahaan. Hutang dividen dalam bentuk aktiva perusahaan selain kas. Dividen ini dapat berupa barang dagang atau investasi. Contohnya yaitu Milan CO mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milan CO beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, transaksinya yaitu pengumuman dividen, maka kita harus menghitung yaitu $1.100.000 dibagi dengan 10.000 lembar dikali dengan 5 lembar. Maka dengan jurnal debit laba ditahan atau dividen properti dengan nominal $550.000 dan di posisi kredit yaitu hutang dividen properti dengan $550.000. Dan pada tanggal 20 Desember 2005, pencatatan keuntungan dihitung dengan 5.000 lembar dikali dengan Rp10 dengan jurnal di posisi debit investasi saham PTX dengan nominal $50.000
dan di posisi kredit keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000. Dan pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen itu tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal di posisi debit hutang dividen properti dan di posisi kredit investasi saham PTX dengan nominal $550.000. Lalu selanjutnya ada dividen scrip. Dividen scrip adalah suatu surat tanda kesediaan membayar sejumlah uang tertentu yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Dividen scrip berarti bahwa perusahaan tidak membayar dividen sekarang, tapi memilih membayarnya pada suatu tanggal di masa depan. Dan contohnya yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wessel Promise sebesar $1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, pengumuman dividen dengan jurnal pada posisi debit laba ditahan atau dividen scrip, dan pada posisi kredit Wessel bayar dengan nominal $1 juta. Dan pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen itu tidak di jurnal. Dan pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen di posisi debit Wessel bayar, kemudian biaya bunga, dan di posisi kredit itu kas. Wessel bayar dengan nominal $1 juta dan biaya bunga dengan nominal $8.333, dan kemudian kredit dengan kas yaitu sebesar $1.008.333. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Jadi, dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan merupakan pengurangan modal di setor perusahaan. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Leren CO menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen dengan jurnal pada posisi debit laba ditahan sebesar $900 dan tambahan modal disetor sebesar $300.000. Dan di posisi kredit yaitu hutang dividen dengan nominal $1.200.000. Dan pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen dengan jurnal pada posisi debit laba ditahan dengan nominal $900.000 dan tambahan modal disetor sebesar $300.000, dan di posisi kredit yaitu hutang dividen sebesar $1.200.000. 28 Desember 2005, pencatatan dividen itu tidak di jurnal, dan selanjutnya ada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal pada posisi debit yaitu hutang dividen sebesar $1.200.000 dan di posisi kredit kas sebesar $1.200.000. Dan yang terakhir itu ada dividen saham. Dividen saham merupakan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan aktiva lainnya kepada para pemegang saham. Jadi dividen saham dapat diterbitkan jika manajemen ingin mengapitalisasi sebagian dari laba. Dan tujuan dividen saham yaitu untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua yaitu pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Dan yang ketiga yaitu untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Nah, itu tadi penjelasannya, dan semoga kalian ngerti, kalian paham, dan kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau ada penjelasan yang salah, harap dimaklumi karena aku juga masih belajar.
Dan terima kasih sekali lagi yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dadah, terima kasih.